Halo teman-teman, salam selamat dan semoga Tuhan memberikan pertolongan untuk kita semua, amin. Di episode ini Kalam Kahuripan membahas manfaat dan keistimewaan manusia yang berdoa pada sepertiga malam. Jangan biarkan diri kita terlewatkan kebaikan itu. Terdapat beberapa keistimewaan di jam 3 pagi menurut Islam. Di zaman sekarang sudah tidak lagi perlu untuk terlalu overthinking memikirkan keduniawian yang tak pernah habis untuk dikejar. Jika saat ini kita berada pada kondisi kehidupan yang sulit dan pas-pasan, maka tak ada waktu lagi untuk terus menyiksa diri dengan keinginan-keinginan duniawi yang selalu tak ada puasnya. Apalagi dipikirkan terus-menerus yang pasti bakal membuat diri makin kelelahan. Untuk sukses tak butuh pintar, tapi butuh Tuhan karena Dialah yang Maha Kuasa dan yang memberi petunjuk untuk mencapai keberuntungan sejati. Cukup buang pola lama, ganti dengan pola baru seperti memulai fokus mengumpulkan energi agar terbiasa bangun pada jam 3 pagi untuk mengerjakan ibadah dan meminta kebaikan untuk diri kita. Jika berat dilakukan karena belum terbiasa maka biasakan. Tumbalkan saja diri kita sendiri untuk menghamba pada Sang Maha Kuasa daripada terbelenggu dalam pahitnya nasib kehidupan. Selama masih hidup maka kita belum kalah untuk mengupayakan kebaikan nasib kita pada dunia dan akhirat. Ada riwayat manfaat istimewa bangun di jam 3 pagi langsung dari junjungan agung kita yang tak pernah lekang oleh waktu, yaitu Nabi Muhammad. Berikut ini keistimewaan orang yang mampu mengerjakan ibadah di waktu sepertiga malam antara jam 3 hingga 4 pagi. Yang pertama, kita yang diberkahi, menurut beberapa hadis, waktu antara setengah malam hingga fajar disebut sebagai waktu suci. Allah turun ke langit dunia pada malam waktu terakhir, dan berfirman, ada siapa yang meminta, supaya dikabulkan, ada siapa yang berpendapat, supaya diterima. Ada siapa yang menangis, supaya air matanya tidak jatuh dengan sia-sia, serta Allah mengampuni dosa-dosa hambanya di waktu tersebut. Manfaat yang kedua, tadabur alam semesta, waktu di mana ciptaan Allah diam atau sedikit aktif, sehingga memungkinkan seseorang untuk merasakan ketenangan dan keheningan yang mendalam. Hal ini dapat digunakan untuk merenung tentang kebesaran Allah dan memperkuat hubungan kita sebagai manusia dengannya agar selalu mendapat keberuntungan tanpa ada yang mampu menghentikan. Yang ketiga, waktu yang paling cocok untuk ibadah pada jam 3 pagi, karena dianggap sebagai waktu yang tepat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Keistimewaan ini didasarkan pada beberapa hadis dan praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri, seperti bangun di malam hari untuk mendirikan salat, berzikir, membaca Al-Quran, atau melakukan doa hajat atau keinginan kita. Yang keempat, pasti mendapatkan pengampunan dan doa mudah dikabulkan. Menurut beberapa riwayat, waktu antara setengah malam hingga fajar adalah waktu ketika Allah mendengarkan doa hambanya dengan penuh perhatian dan kecenderungannya untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, jam 3 pagi dianggap sebagai waktu yang baik untuk memanjatkan doa-doa khusus dan memohon ampunan Allah. Jadi kunci utama pengen kaya raya ya meminta langsung petunjuknya agar bisa kaya pada jam istimewa ini. Yang kelima, lupakan semua hal yang membuat kita tidak fokus untuk beribadah pada jam 3 pagi, kuatkan prasangka yang baik tentang Tuhan. Kita mempunyai hak yang sama dalam meminta petunjuk untuk kemudahan-kemudahan hidup, termasuk dalam mencari rezeki, berdoa seyakin mungkin. Kekuatan utama doa adalah pada keyakinan. Janganlah terus menganggap diri remeh, hal ini yang bikin hidup sobek atau terluka. Yakini diri kita berarti dan sering berdoa agar semakin cepat Tuhan menyukai kita karena sudah sesuai tugasnya sebagai hamba. Penting untuk diingat bahwa selalu niatkan seluruh jiwa kita untuk menghamba yang utama kepada Tuhan saja, artinya taat perintah dan menjalani aturannya. Jika tidak tahu aturannya belajarlah mulai dari sekarang, karena tak ada kegiatan yang lebih baik dari belajar mengenal Tuhan.
bisa juga belajar itu dimulai mencari guru. Jika mendapati diri kurang pengetahuan dan kebingungan, maka wajib memiliki guru. Selanjutnya, lebih penting lagi adalah memanfaatkan setiap waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Tuhan dan memperbaiki kehidupan spiritual kita. Jangan biarkan kering dan hampa spiritual kita. Karena, jika masih menuruti kemalasan dan alasan, sama saja menyiksa diri sendiri. Pengen bahagia namun tak ada pergerakan. Cobalah mulai saat ini renungkan dengan jujur, apa saja yang Anda rasakan. Jika hanya membuat diri Anda merasa banyak ketidakberuntungan, maka tinggalkan saja kegiatan-kegiatan yang tak merubah kehidupan jadi lebih baik. Lalu isi hari-hari Anda dengan mulai membiasakan diri bangun pagi antara jam 3 hingga 4 pagi untuk melakukan ibadah. Karena di jam inilah kemuliaan hidup bakal didapatkan. Tak ada jalan yang ringan dalam memperoleh kemuliaan hidup, karena mendirikan ibadah itu berat, bahkan jelas sudah tertulis dalam kitab suci tentang beratnya mendirikan ibadah. Namun inilah tantangan yang sebenarnya, kita wajib fokus menyiapkan energi untuk membiasakan diri melakoni tugas utama kita sebagai manusia, yaitu beribadah. Justru inilah yang membawa kita dalam kemudahan-kemudahan hidup di dunia hingga akhirat, apalagi mampu bangun di jam 3 pagi untuk beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Contoh yang mungkin pernah Anda jumpai, seseorang yang benar-benar serius menjaga ibadahnya seolah rezekinya selalu ada untuk kebutuhan, bahkan dengan mudah juga mendapatkan keinginannya. Berbeda dengan seseorang yang hobi menawar aturan-aturan Tuhan dengan berbagai bahasa dan gagasan. Mereka gak akan bisa lari dari kesulitan-kesulitan hidup. Jika tak yakin dengan pendapat saya, silahkan analisa sendiri di sekitar Anda, lebih baik mana kehidupan orang yang dekat dan yang jauh dari Tuhan. Boleh dicoba dengan analisa sudut pandang yang luas, bukan dari segelintir circle saja. Pastinya Anda akan mendapati orang-orang yang dekat dengan spiritualitas agamanya lebih banyak memiliki kehidupan yang lebih baik dan berkecukupan. Untuk itu mari kita mulai membiasakan diri agar selalu dekat dengan Tuhan kita, agar kita diberikan pertolongan dan dimudahkan dalam segala urusan yang ada pada hidup kita. Kesempatan untuk hidup di dunia ini sejatinya tidak banyak, tak ada jadwal kapan kita tahu akan mati. Untuk itu jangan menyiksa diri dengan hal-hal yang membuat kita kehilangan fokus untuk ibadah mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Nah, itu dia penjelasan manfaat istimewa untuk berdoa pada jam 3 pagi, gak perlu mencari-cari alasan dari orang lain, sejatinya kita sendiri yang akan merasakan baik tidaknya untuk kita, perlu niatin aja untuk langsung mulai. Agar keburukan nasib yang kita terima segera berubah menjadi kebaikan dan keberkahan. Amin. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Saya Kang Anggodo meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang frontal dalam memberikan penjelasan. Tuhan selalu merindukan kita, jangan malu untuk mendatanginya. Tuhan menanti kita karena Dia tahu kita hampa tanpanya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman Kalam Kahuripan.